Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bemil. Apa kabarnya hari ini, Bu Evita? Kayaknya sudah mulai lelah ya, kayaknya Bu Evita nih. Nampak jelas di wajah mungkinnya Bemil jujur itu. Tapi kelihatannya masih semangat kayaknya. Insya Allah. Ya Nah, begitulah Bemil, eh, seperti yang Bemil eh, lihat. iya benar sekali. Karena segala sesuatu tuh pastilah ada jalan keluar yang terbaik, kan Bu Evita. Baiklah Bu Evita, selamat datang menemui saya di sini untuk menyelesaikan atau untuk mengeluarkan unek-unek yang ada atau yang Bu Evita alami pada saat Bu Evita melakukan perencanaan. Nah, mungkin boleh tahu apa-apa saja yang Bu Evita eh, ingin lakukan atau progres apa yang akan Bu Evita lakukan gitu. Eh, Progres yang terpikir sama saya sekarang ya Bu Emil. Mm-mm. Tapi saya ada apa namanya ya? Ada kendala juga. Tapi saya sampaikan dulu Mm-mm. progres yang akan saya sampaikan itu eh, apa namanya itu? Menghadapi ini bukan menghadapi ya melihat beberapa teman di sekolah gitu kan Mm-mm. kita sebagai guru penggerak kita diberi apa namanya tugas oleh pimpinan kebetulan Mm-mm. di sekolah itu mungkin satu-satunya guru penggerak jadi kalau Mm. sebagai guru penggerak itu image-nya gimana gitu jadi Iya benar. rencananya gini Bu Emil perencanaannya akan kita apa itu kita diskusi saya diskusi dengan unsur pimpinan gitu kan Mm-mm. bagaimana baiknya kita buat apa satu komunitas kan tidak harus guru penggerak gitu jadi bebannya Iya seperti benar. itu Bu Emil yang apa saya rasakan hari ini gitu itu baru Mm-mm. apa perencanaan yang akan saya lakukan. Hmm. Oh, berarti Bu Evita sekarang merasa di sekolah itu karena satu-satunya ya Bu ya. Ya, Jadi heeh. merasa semuanya tertumpu kepada Ibu Evita sehingga Bu Evita harus membuat perencanaan dulu. Nah, dalam Bu Evita membuat perencanaan itu apa-apa saja yang Bu Evita rasakan atau kendala yang Bu Evita dapat pada Bu Evita menyusun perencanaan tersebut. Dalam menyusun perencanaan itu kendalanya kalau saya sampaikan banyak juga Bu Emil. Salah satunya mungkin dukungan kita, dukungan dari sekeliling kita gitu. Karena Mm-mm. mungkin apa namanya itu di mindset para guru kita itu, Benar. guru penggerak itu segala-galanya. Jadi kalau ada pun Mm-mm. program yang akan kita buat, ini udah selesai semuanya ini sama guru penggerak. Jadi nggak usah Oh, diikut-sertakan. gitu. Kita itu sebagian Oh, ya. oh gitu. Mungkin tapi saya tetap apa ya tapi kadang-kadang Bu Emil untuk menghadapi itu agak kita sebagai manusia ya agak gimana gitu gitu kan tapi bagaimanapun Benar. karena niat kita ingin Lihat kita ini. memperbaiki melakukan perubahan pendidikan di Mm-mm. sekolah kita tetap saya maju saya berusaha teruslah komunikasi dengan kawan-kawan yang bisa diajak gitu kan jadi tantangannya mungkin itu sebagian kawan-kawan yang belum Mm-mm. mau keluar dari zona nyamannya dia image-nya kepada kita seperti itu. Kalau pekerjaan atau program yang akan kita buat itu sudah selesai itu Mm-mm. dengan guru penggerak. Itu Oh, buatnya jadi berarti berat bagi saya. oh, berarti kan setiap yang kita usulkan atau setiap progres yang ada eh, di karena ada guru penggerak di sana, ya udah guru penggerak sudah oke, sudah ready semua. Terkadang kan Hmm, kita sebagai guru penggerak juga tidak mungkin juga melaksanakan itu ya Bu Efrita ya. Oh, tapi iya. luar biasa juga Bu Efrita. Kemudian dengan tadi BML juga dengar tadi kan ada teman-teman yang masih belum keluar dari zona nyamannya ya Bu ya. Nah, Iya. itu bagaimana sih cara Bu Efrita membangkitkan atau memberikan solusi atau memberikan apa ya, mengikut atau mengajak teman-teman Bu Efrita tuh untuk ayo keluar dari zonanya gitu. Itu gimana sih ceritanya Bu Efrita? Saya pertama belum mengajak lagi. Mungkin saya saja dulu Oh, yang melakukan perubahan hmm, mulai dari diri mungkin Bu oke. Emil gitu. Mulai dari Mm-mm, kelas saya saja dulu kita mengadakan mm-mm, perubahan di kelas itu. Nanti satu dua orang memperhatikan. Nanti mungkin
ada perubahan di kelas itu. Kita kan sebagai wali kelas Hmm, itu ada iya perubahan di kelas benar-benar. itu. Kadang-kadang Mm-mm. guru yang masuk bertanya gitu. Kadang ada juga Hmm. guru yang bertanya itu nanya lagi ke kita kalau sebagai wali Oh iya kelas. benar-benar. Iya, Ibu, ini gimana? Ada perubahan ini. Ada Mm-mm. yang tertarik. Mm-mm. Sebagiannya, sekian persennya juga ada yang tidak mau. Nah, pas guru Mm-mm. itu bertanya, berarti saya mikir, "Ah, ini ibu ini Mm-mm. mau nih, gitu kan, mau bisa Oh gitu. berubah, gitu. Gitu aja. Mm-mm. Jadi makanya kita lakukan pendekatan secara persuasif. Sambil-sambil duduk-duduk Mm-mm. cerita-cerita masuk ke situ, pengen ngasih tahu pengalaman kita juga. Mm. Oh, bagus juga ya Bu ya. Jadi memberikan pendekatan persuasif. Kemudian Bu Evita juga memberikan contoh gitu ya. Ibaratkan memberikan Iya. contoh. Jadi yang lainnya guru-guru tuh bisa tertarik atau tidak tertariknya berdasarkan contoh yang kita berikan atau keberhasilan kita. Nah, gini Bu, kalau itu melalui contoh-contoh atau praktik baik yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian kembali lagi ke perencanaan tadi praktik baik apa yang sudah Ibu rencanakan di dalam kelas sehingga rekan-rekan guru Ibu tadi itu tertarik untuk melakukan, oh ternyata ini bisa saya lakukan, oh ini ternyata bisa saya sebagai contoh untuk saya lakukan gitu. Itu gimana ya Bu? Eh, Mungkin sebelumnya di sekolah kami itu hanya membuat suatu peraturan-peraturan sekolah gitu, atau tata tertib ya, Bu Mel ya. Oh, Heeh. Berarti kalau di kelas saya sudah mulai membuat kesepakatan kelas. Itu hmm, kesepakatan itu kan dari siswa untuk siswa. iya Konsekuensinya juga mereka benar. yang melahirkan gitu. Jadi ke Mm-mm. apa hasilnya itu kita tempel di kelas gitu. Kita tempel di Oh, kelas. Jadi kalau guru masuk, ini apa kata kata guru kan. Jadi siswa itu hmm, bertanya. Terus ada lagi yang harus kita apakan. Kadang-kadang setiap hari Selasa itu kami makan bersama di kelas. Itu gunanya hmm, karena saya ngajar 1 kali dalam seminggu. Jadi adalah mm-mm. mengadakan pendekatan dengan siswa saya sebagai wali kelas makan bersama setiap hari Selasanya. Orang Oh tua juga gitu. mendukung, iya. Berarti luar biasa ya Bu ya. Jadi dengan adanya yang apa namanya sudah dilakukan, kemudian sudah ada kesepakatan kelas sehingga itu merupakan satu apa nama suatu ikon ya ya bagi ibu untuk memberikan pendekatan atau memberikan contoh baik atau contoh positif kepada rekan-rekan ibu. Nah, di sini ibu sudah ibu melakukan hal tersebut, kemudian ada beberapa pihak yang tertarik, ada juga yang tidak tertarik. Nah, saya mau menanyakan, apakah ada dukungan dari pihak-pihak lain atau kepala sekolah atau rekan-rekan yang lain dalam kegiatan atau proyek atau program yang Ibu buat ini gitu. Alhamdulillah kalau kepala sekolah luar biasa. Apapun Mm-mm. yang kita buat, beliau mendukung. Malahan selain mendukung, meminta saran malahan. Gimana kalau Hmm. kita buat ini apa atau ada masukan dari ibu ini enggak ada yang akan Mm-mm. apa sesuai dengan RKT saya kan ini nih Bu, kira-kira program apa yang Mm-mm. kita buat untuk berpihak kepada murid gitu kan. Alhamdulillah lah kalau kepala sekolah sangat mendukung. Kalau untuk pihak lain seperti orang tua, kalau kita terima Mm-mm. rapor itu sekali 3 bulan, itu, Iya kadang-kadang benar. kami melakukan diskusi dengan orang tua, bagaimana Mm-mm. anak kita ke depannya, bagaimana seharinya. Saya Mm-mm. sampaikan program kita di kelas seperti ini, ada Mm-mm. makan apa bersama, anak Mm-mm. seperti ini. Itu mereka setuju gitu. Apalagi Mm. kayak kesepakatan kelas itu orang tua kan harus tahu. Contohnya aja Iya salah benar-benar. satunya ya salah itu mereka melahirkan kesepakatan kelas tuh datang ke sekolah itu tepat waktu, Mm-mm. Mm. sesuai dengan jam masuk pamannya. Itu kita sampaikan Iya. kepada orang tua. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu gitu kan. Kalau Mm. kami di situ kan nggak ada angkutan umum Bu Emil. Jadi Oh. otomatis Mm-mm. pada umumnya 90% anak itu kan diantar orang tuanya. Oh Kalau yang rumah gitu. dekat baru itu Mm-mm. ya. Jadi otomatis itu kita sampaikan tujuannya itu supaya orang tua juga bekerja sama lebih awal mengantarkan anak. Oh, berarti sangat luar biasa juga ya Bu ya. Berarti kita
berjalan, Ibu membuat persiapan atau perencanaan itu banyak dapat dukungan dari baik itu kepala sekolah, kemudian perangkat sekolah dan wali murid terutama ya Bu ya, karena kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri atau sukses perencanaan kita tanpa ada dukungan dari yang lain. Sangat luar biasa sekali Bu. Nah, kemudian dengan hal ini, apakah Ibu membuat jadwal tertentu untuk membuat suatu perencanaan? Apakah Ibu ada jadwal tertentu atau jadwal khusus atau memang pelaksanaan perencanaan Ibu ini langsung tercetus tanpa ada jadwalnya atau bagaimana? Mula-mulanya belum terjadwal. Direncanakan ada apa namanya ini kan sudah diidentifikasi apa yang akan Jam direncanakan. berapa? Setelah ada rencananya, baru kita jadwalkan. Jadwalnya tuh kita adakan komunikasi atau diskusi kecil dengan para unsur pimpinan seperti komunitas pelajar lah. Kita diskusikan Mm-mm. di situ apa program yang akan kita buat. Jadi mungkin Mm-mm. memang ada terjadwal sekali 2 minggu kita bertemu. Ada waktu kita Oh lihat waktu gitu. jam pembelajaran yang kosong gitu. Hmm. Berarti Oh, dia berarti ini terjadwal. sudah berarti ini sudah Bu Berita jadwalkan ya. Jadi Iya. berarti sudah ada jangka panjang dan jangka pendeknya ya Bu ya. Eh, baiklah Bu Evrita, se- kita hampir sampai di penghujung. Satu lagi pertanyaan ya Bu Evrita ya. Eh, mungkin sedikit kesimpulan, apa yang Ibu rasakan pada saat Ibu membuat perencanaan, kemudian pencapaian apa yang telah Ibu dapat pada saat Ibu membuat perencanaan ini? Di awal mungkin ya dari awal disimpulkan bahwasanya untuk membuat perencanaan itu memang butuh kerjasama kolaborasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena program yang kita buat kan untuk bersama, untuk kemajuan Benar. sekolah dan untuk mencapai mewujudkan visi misi sekolah. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri, memang butuh kerjasama apalagi dari pihak sekolah unsur pimpinan. Kalau pihak unsur Hmm. pimpinan sudah mendukung, bagaimanapun para guru pasti bisa mengikutinya gitu karena Iya, disampaikan benar. atau disosialisasikan oleh unsur pimpinan. Intinya pasti butuh kerjasama kolaborasi yang baik untuk mewujudkan suatu program yang akan kita rencanakan. Itu Bu. Oke, sangat luar biasa sekali, Bu. Semoga apa yang telah Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan sukses selalu ya, Bu. Ini Terima doakan ya Bu kasih. Emil. Mm-mm. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mendatangi saya dan alhamdulillah. Bagaimana Ibu rasakannya sekarang? Apakah Ibu Aduh, sudah udah agak merasa lega Bu puas? Emil. Jadi udah termotivasi untuk melakukan perencanaan selanjutnya. Oh, perencanaan tindak lanjut ya, Bu. Luar Iya, biasa iya. sekali. Baiklah, Ibu. Nanti lain kali kita Makasih ya Bu adakan Emil ya. pertemuan lagi. Iya, sama-sama, Bu. Mungkin bisa jadi pertemuan berikutnya kita akan lakukan lagi ya, Bu ya. Kalaupun Ibu mendapatkan hambatan atau apa segala macam. Baiklah, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu.